Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, di sini kami beranggotakan Astri Cahya, saya sendiri Aditya Aisyah Putri, dan Cynthia Clareta Bella, kemudian Pramudia Ananda. Baik, di sini kami akan membacakan materi kami mengenai latar belakang manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama itu, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah model manajemen pendidikan yang penting. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi yang lebih besar, fleksibel atau keluasan pada sekolah, serta mendorong partisipasi masyarakat agar mampu meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, adapun latar belakang dari manajemen berbasis sekolah disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan dan mengesampingkan bawahan. Kemudian, kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik bahkan cenderung menurun di banyak negara. Dan yang ketiga itu adanya kesadaran para birokrat dan desakan para pecinta pendidikan untuk merestrukturisasi pengelolaan pendidikan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan kepada teman-teman yang menyampaikan materi. Oke, bisa digeser ke bawah ya. Oke, selanjutnya yang B yaitu ada konsep manajemen berbasis sekolah. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS terbagi menjadi 3 konsep dasar, yaitu A. Otonomi, dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, ada kemandirian, dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi, dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Lalu yang ketiga ada demokratis. Demokratis dimaknai sebagai keseluruhan elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Lalu yang C ada karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada beberapa karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Irawan, diantaranya sebagai berikut. Adanya otonomi yang luas kepada sekolah, adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, adanya teamwork yang tinggi, dinamis, dan profesional. Sedangkan dilihat dari sistem pendidikannya, manajemen berbasis sekolah didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MBS berdasarkan pada input, proses, dan output, yaitu 1. Input pendidikan. Dalam input pendidikan ini meliputi memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi dan fokus pada pelanggan. Yang kedua ada proses. Dalam proses terdapat sejumlah karakter, yaitu proses belajar mengajar yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, dan sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang ketiga ada output. Diharapkan, output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya,
Output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan berupa NEM. Lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berpikir kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah. Dan output non-akademik, berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian daripada peserta didik, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Asti Cia. Kepada Cahaya disilahkan. Baik, terima kasih Adelia. Saya izin melanjutkan untuk materi urusan-urusan yang menjadi kewenangan tanggung jawab sekolah. Berikut ini ada beberapa urusan pendidikan yang sebagian besar menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Yang pertama itu ada pengelolaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, teknik-teknik pembelajaran, dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Lalu, urusan yang kedua itu ada perencanaan dan evaluasi. Sekolah diberi kewenangan untuk menyusun merencana pengembangan sekolah atau disebut juga dengan RPS atau School Based Plan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi sekolah. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, kemudian sekolah membuat rencana peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi sekolah. Untuk itu, sekolah harus melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal ini dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering juga disebut sebagai evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan kurikulum. Sekolah dibolehkan memperkaya mata pelajaran yang diajarkan. Artinya, apa yang diajarkan boleh diperluas dari yang harus, yang seharusnya, dan yang dapat diajarkan. Demikian juga, sekolah diperbolehkan mendiversifikasi kurikulum, yang artinya apa yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, sekolah juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan muatan lokal dan pengembangan diri. Lalu yang keempat ada pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan atau pembinaan atau pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah, atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni. Sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Karena itu yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan eksistensinya. Lalu yang terakhir itu ada pengelolaan kultur sekolah. Kultur sekolah yang kondusif akademik merupakan salah satu persyaratan bagi terselenggaranya proses belajar yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, serta menyenangkan. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme, dan harapan atau sesuai dengan ekspektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa atau student center activities adalah salah satu contoh-contoh kultur sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Cynthia Clareta Bella. Kepada Bella, disilahkan. Baik, terima kasih Adel. Nah, yang selanjutnya itu adalah implementasi manajemen berbasis pendidikan atau MBS dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah manajemen kurikulum.
Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evakuasi kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Oleh karena itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan tersedia di sekolah. Manajemen tenaga kependidikan guru dan personil mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, evaluasi pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar, dengan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai, serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Yang ketiga itu ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut di suatu sekolah. Yang keempat itu ada manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen pendanaan atau keuangan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai aktivitas berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalan prosesnya pendidikan. Yang terakhir ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bella yang sudah menyampaikan materi. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan model manajemen pendidikan yang penting. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi yang lebih besar, fleksibel, atau keluasan pada sekolah, serta mendorong partisipasi masyarakat agar mampu meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan mutu sekolah. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, inisiatif, dan inovasi dalam meningkatkan kinerja sekolah. Pemberian fleksibilitas atau keluasan bertujuan memberikan kesempatan sekolah agar mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar lebih optimal dalam usaha meningkatkan mutu sekolah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.